Renaissance adalah revolusi pandangan hidup orang-orang Eropa dari zaman pertengahan ke zaman modern melalui proses peralihan yang sangat cepat. Hal itu terjadi karena adanya abad pertengahan atau disebut juga zaman kegelapan, zaman di mana Eropa sedang mengalami masa-masa suram, yaitu ditandai dengan perang, kelaparan, dan pandemi. Tak hanya itu, berbagai kreativitas masyarakat juga sangat diatur oleh gereja. Dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Agama sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh raja-raja. Berbagai hal diberlakukan demi kepentingan gereja, tetapi hal-hal merugikan gereja akan mendapat balasan yang sangat kejam. Lantas melalui kesadaran, manusia mulai mempelajari hakikat diri dan alam semesta sebagai pusat kenyataan, di mana hidup mereka tidak ingin diatur oleh penguasa dan oleh dogma agama yang menyengsarakan. Maka muncullah sebuah ruang yang mengilhami manusia pada waktu itu untuk mengembalikan kebudayaan Eropa klasik dengan kreasi baru yang kemudian disebut Renaissance atau kelahiran kembali. Zaman kuno klasik, periode sejarah yang membentang dari hasil penulis Yunani kuno, yaitu si Homer, yang berkembang pada abad ke-8 sebelum Masehi hingga kemunduran Kekaisaran Romawi pada abad ke-5 Masehi. Hal ini mencakup budaya Yunani Romawi yang memainkan peran utama dalam lingkup pengaruh Mediterranean dan dalam penciptaan peradaban barat, membentuk area yang beragam seperti hukum, arsitektur, seni, bahasa, puisi, retorika, politik, dan filsafat. Periode kuno dimulai sekitar 750 sebelum Masehi yang disebut zaman kegelapan Yunani yang telah ditandai oleh runtuhnya sistem sosial ekonomi dan penghancuran situs-situs Mycenaean. Selama periode Archaic, populasi Yunani meningkat dan polis atau sebuah negara kota didirikan, termasuk Athena, di mana waktu itu Solon meletakkan dasar demokrasi dengan memperkenalkan reformasi untuk memerangi penurunan moral dan utang ekonomi. Periode tersebut juga mendorong perkembangan alfabet Yunani dan perkembangan sastra di tangan penyair seperti Homer, penulis Iliad dan Odyssey, serta Agilopus yang memperkenalkan puisi lirik dan lirik pribadi. Hasil budaya dari periode klasik telah memiliki pengaruh yang bertahan lama pada peradaban barat. Arsitektur klasik menjadi monumental dengan struktur seperti Parthenon dan pencapaian utama dalam patung termasuk patung Zeus yang masuk dalam salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Sementara itu, di teater Athena juga berkembang dengan tragedi Aeschylus, Sophocles, dan Euripides, dan komedi Aristophanes. Periode itu juga ditandai dengan dialog Plato dan pengasingannya Aristoteles. Di lain itu, murid terakhir Aristoteles, yakni Alexander Agung, akan menaklukkan tanah di luar Mediterania dan menempa salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah yang membentang dari Makedonia ke India. Lalu, kematian Alexander Agung pada 323 sebelum Masehi menandai dimulainya zaman Helenistik, dibentuk oleh pertukaran antar budaya yang intens, seperti yang dicontohkan oleh Judaisme Helenistik, Greco-Buddhism, dan sekolah Alexandria. Sementara itu, Roma yang menjadi republik setelah berakhirnya monarki pada 509 sebelum Masehi mengumpulkan serangkaian kemenangan yang menegaskan statusnya sebagai kekuatan regional yang berkembang. Di antaranya adalah kekalahan Kartago dalam Perang Punisia dan kekalahan Makedonia dalam Perang Makedonia. Bangsa Romawi kemudian membangun insula, saluran air, jembatan, pemandian umum, kuil, forum, dan pasar. Di bawah kepemimpinan Augustus, Republik menjadi sebuah kerajaan yang dimakmurkan ekonominya didorong oleh apa yang disebut Pax Romana yang mendorong perdagangan yang lebih besar. Hingga kemudian Romawi mencapai tingkat terbesarnya di bawah Kaisar Trajan. Kontrolnya atas Mediterania dan statusnya sebagai sebuah kerajaan dikonfirmasi oleh banyaknya prestasi arsitektur yang spektakuler, termasuk saluran air di Segovia, Spanyol, dan di Yordania. Sampai kemudian terjadi krisis abad ketiga yang telah menandakan kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat di tangan suku barbar Jermanik. Namun, ini tidak akan terjadi sampai tahun 476 Masehi yang mengakhiri periode zaman kuno klasik.
Abad pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki abad pembaruan dan abad penjelajahan. Periodisasi abad pertengahan terbagi menjadi 3 kurun waktu, yakni awal abad pertengahan, puncak abad pertengahan, dan akhir abad pertengahan. Awal abad pertengahan. Awal abad pertengahan terjadi penurunan jumlah penduduk, kontraurbanisasi atau deurbanisasi, invasi, dan perpindahan suku-suku bangsa yang berlangsung sejak akhir abad kuno, masih berlanjut pada awal abad pertengahan. Perpindahan-perpindahan penduduk berskala besar pada zaman migrasi juga mencakup perpindahan suku-suku bangsa Jermanik yang mendirikan kerajaan-kerajaan baru di bekas wilayah Kekaisaran Romawi Barat. Pada abad ke-7, Afrika Utara dan Timur Tengah, bekas wilayah Kekaisaran Bizantin, dikuasai oleh Khalifah Bani Umayyah, sebuah kekaisaran Islam. Meskipun pada awal abad pertengahan telah terjadi perubahan-perubahan mendasar pada tatanan kemasyarakatan dan politik, pengaruh abad kuno belum benar-benar hilang. Kekaisaran Bizantin yang masih cukup besar tetap bertahan di kawasan timur Eropa. Kitab Undang-Undang Kekaisaran Bizantin ditemukan kembali di Italia Utara pada 1070 Masehi dan di kemudian hari mengundang decak kagum dari berbagai kalangan sepanjang abad pertengahan. Sebagian besar dari kerajaan-kerajaan yang berdiri di kawasan barat Eropa menerapkan ulang aturan atau norma tertulis dari Romawi yang masih tersisa. Biara-biara didirikan seiring gencarnya usaha mengkristenkan kaum penganut kepercayaan leluhur di Eropa. Orang Franka di bawah pimpinan raja-raja bangsa Karoling mendirikan Kekaisaran Karoling pada penghujung abad ke-8 dan permulaan abad ke-9. Meskipun berjaya menguasai sebagian besar daratan Eropa Barat, Kekaisaran Karoling pada akhirnya terpuruk akibat perang-perang saudara di dalam negeri dan invasi-invasi dari luar negeri, yakni serangan orang Viking dari arah utara, serangan orang Magyar dari arah timur, dan serangan orang Saracen dari arah selatan. Puncak abad pertengahan. Pada puncak abad pertengahan yang bermula sesudah tahun 1000 Masehi, populasi Eropa meningkat pesat berkat munculnya inovasi-inovasi di bidang teknologi dan pertanian yang memungkinkan berkembangnya perniagaan. Lonjakan populasi Eropa juga disebabkan oleh perubahan iklim selama periode musim panas di abad pertengahan yang memungkinkan peningkatan hasil panen. Ada 2 tatanan kemasyarakatan yang diterapkan pada puncak abad pertengahan, yakni manorialisme dan feodalisme. Manorialisme adalah penertiban rakyat jelata yang menjadi pemukim di desa-desa dengan kewajiban membayar sewa lahan dan bekerja bakti bagi kaum ningrat. Sementara feodalisme adalah struktur politik yang mewajibkan para kesatria dan kaum ningrat kelas bawah untuk maju berperang membela junjungan mereka sebagai ganti anugerah hak sewa atas lahan dan tanah perdikan, atau biasa juga disebut dengan sima, yaitu suatu hak kebebasan tanah tanpa dipungut biaya pajak. Di periode ini juga terjadi perang salib yang mula-mula diserukan pada 1095. Hal tersebut adalah upaya militer umat Kristen Eropa Barat untuk merebut kembali kekuasaan atas tanah suci mereka dari umat Islam. Di samping itu, raja-raja menjadi kepala dari negara-negara bangsa yang tersentralisasi. Sistem kepemimpinan semacam ini mengurangi angka kejahatan dan kekerasan, namun membuat cita-cita untuk menciptakan suatu dunia Kristen yang bersatu semakin sulit diwujudkan. Akhir abad pertengahan. Tahun-tahun akhir abad pertengahan ditandai oleh bencana kelaparan yang memuncak pada bencana kelaparan besar. Salah satu penyebab bencana kelaparan besar ini adalah peralihan musim yang berlangsung lambat dari musim panas ke musim dingin, sehingga masyarakat rentan tertimpa bencana kelaparan bila mana cuaca memburuk dan mengakibatkan gagal panen. Kurun waktu 1313 sampai 1314 dan 1317 sampai 1321 adalah kurun waktu turunnya hujan deras di seluruh Eropa yang mengakibatkan gagal panen di mana-mana. Di samping itu, perubahan iklim yang mengakibatkan penurunan suhu tahunan rata-rata di Eropa pada abad ke-14 terjadi bersamaan dengan merosotnya perekonomian. Segala kemelut tersebut disusul pada 1347 oleh malapetaka maut hitam atau wabah penyakit menular yang berjangkit ke seluruh pelosok Eropa dalam 3 tahun berikutnya.
Jumlah korban tewas diperkirakan mencapai 35 juta jiwa di Eropa, yakni sekitar sepertiga dari keseluruhan populasi Eropa. Dampak dari wabah ini lebih terasa di kota-kota karena tingkat kepadatan penduduknya yang lebih tinggi. Lalu terjadilah kelangkaan populasi yang mengakibatkan tanah-tanah yang luas hanya didiami segelintir orang dan ladang-ladang menjadi terbengkalai di beberapa tempat. Sementara itu, kaum buruh di kota-kota juga mulai merasa patut diberi upah yang lebih besar dan pemberontakan rakyat merebak di seluruh Eropa. Antara lain pemberontakan Jacquerie di Prancis, pemberontakan kaum tani di Inggris, pemberontakan di kota Firenze di Italia, serta pemberontakan di kota Gen dan kota Brugge di Flandria. Trauma yang ditimbulkan oleh wabah ini menyebabkan kesolehan masyarakat meningkat di seluruh Eropa yang diwujudkan melalui pembentukan lembaga-lembaga amal yang baru. Tak hanya itu, kontroversi, bid'ah, dan perang agama yang menimpa gereja Katolik terjadi bersamaan dengan konflik antar negara, pertikaian dalam masyarakat, dan pemberontakan-pemberontakan rakyat jelata yang melanda kerajaan-kerajaan di Eropa. Perkembangan budaya dan teknologi mentransformasi masyarakat Eropa mengakhiri kurun waktu akhir abad pertengahan. Jembatan antara abad pertengahan dan zaman modern disebut dengan istilah Renaissance yang berarti kelahiran kembali. Secara bahasa, Renaissance berasal dari bahasa Latin, yaitu kata re berarti kembali dan naître berarti lahir. Secara bebas, kata Renaissance dapat diartikan sebagai masa peralihan antara abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi baru yang diilhami oleh kebudayaan Eropa klasik, Yunani dan Romawi yang lebih bersifat duniawi. Renaissance awalnya dimulai di Italia setelah runtuhnya Romawi Barat tahun 476 Masehi. Italia mengalami kemunduran karena kota-kota pelabuhan menjadi sepi. Selama abad 8-11 Masehi, perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang Muslim. Sejak berlangsung Perang Salib, pelabuhan-pelabuhan di Italia menjadi ramai kembali untuk pemberangkatan pasukan Perang Salib ke Palestina. Setelah Perang Salib berakhir, pelabuhan-pelabuhan tersebut berubah menjadi kota dagang yang berhubungan kembali dengan dunia timur. Muncullah republik dagang di Italia seperti Genoa, Florence, Venesia, dan Pisa di Milano. Kota-kota ini dikuasai oleh para pengusaha serta pemilik modal yang kaya raya yang disebut golongan borjuis, antara lain keluarga Medici dari Florence. Mereka mendorong terjadinya pendobrakan terhadap pola-pola tradisional dari abad pertengahan. Secara istilah, Renaissance adalah timbulnya revolusi pandangan hidup orang-orang Eropa dari zaman pertengahan ke zaman barunya, melalui proses peralihan yang sangat cepat. Abad pertengahan merupakan zaman di mana Eropa sedang mengalami masa suram. Berbagai kreativitas sangat diatur oleh gereja, dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Kristen sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh raja-raja. Berbagai hal diberlakukan demi kepentingan gereja, tetapi hal-hal yang merugikan gereja akan mendapatkan balasan yang sangat kejam. Salah satu contoh mengenai pengadilan terhadap Nikolaus Kopernikus yang dianggap bid'ah karena teori tata suryanya yang menyebutkan bahwa matahari adalah pusat dari galaksi. Lewat penelitian astronomisnya, menghasilkan otoritas astronomi tradisional yang didominasi oleh teori Aristoteles dan Ptolemeus yang menolak bahwa bumi adalah pusat semesta. Lalu karena dianggap menyebarkan teori heliosentrisme itu, dia dipanggil ke Roma. Sampai akhirnya dihukum oleh intelijen gereja dengan dicukil matanya. Melalui Renaissance, seluruh kebudayaan barat seolah dibangunkan dari tidur nyenyak abad pertengahan. Manusia mulai mempelajari hakikat diri dan alam semesta sebagai pusat kenyataan. Pada periode yang berkisar antara abad ke-14 dan 16 ini, manusia menganggap dirinya tidak lagi sebagai Victor Mundi, orang yang berziarah di dunia lain, melainkan Faber Mundi, orang yang menciptakan dunianya. Di lain itu, ada 3 faktor yang mempercepat perkembangan pada masa Renaissance, yaitu 3 penemuan berupa mesiu, seni cetak, dan kompas. Penemuan mesiu memberi arti jika kekuasaan feodal atau tuan tanah telah runtuh. Hal ini mengartikan bahwa senjata dapat dimiliki oleh kaum proletar. Kemudian seni cetak berarti pengetahuan tidak lagi milik suatu kaum elit, melainkan terbuka untuk semua orang. Lalu yang terakhir, sebuah kompas, yang berarti navigasi telah aman dan memungkinkan orang-orang Eropa untuk berlayar dan memperluas horizon barat ke arah dunia yang baru.
di daerah timur